Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Rajat APNM. Di dalam proyek perubahan, kami mengambil judul Terminasi Pengangguran Terbuka dengan Media Sosial di Kabupaten Boyolali. Di proyek perubahan ini mengandung maksud mengajak seluruh stakeholder pentahelik, mulai dari pemerintah, swasta, akademisi, pers, dan masyarakat sendiri di dalam rangka mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Boyolali. Visi Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026 yang kemudian dijabarkan dalam 5 misi utama. Kabupaten Boyolali mempunyai luas kurang lebih 101,5 ribu hektar yang terdiri dari 22 kecamatan, 261 desa, dan 6 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 lebih dari 1 juta jiwa. Beberapa tujuan dalam RPJMD yang akan dicapai, salah satunya adalah menurunnya pengangguran yang ada di Kabupaten Boyolali. Tujuan itu dilakukan dengan beberapa indikator yang salah satunya adalah tingkat pengangguran terbuka dan dilaksanakan dengan beberapa program yang terdiri dari 11 kegiatan, 25 sub kegiatan. Data pencakar tahun 2022 sejumlah 3.549 dari jumlah lowongan 7.820. Angka TPT Boyolali sebesar 5,08% atau kurang lebih 30.000 jumlah pengangguran. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Diskopnaker: pelatihan wirausaha, pelatihan di BLK, bimbingan jabatan dan fasilitasi rekrutmen Indomaret, dan penyerahan data pencakar kepada perusahaan yang membutuhkan. Milestone jangka pendek. Milestone yang pertama adalah pembentukan tim efektif. Tim ini diperlukan sebagai pelaksana dari proyek perubahan terminasi pengangguran terbuka dengan media sosial di Kabupaten Boyolali. Kemudian penyusunan draft keputusan SK Bupati dan diterbitkannya keputusan Bupati tentang tim efektif. Milestone kedua, koordinasi dengan stakeholder. Dilakukan berkoordinasi dengan segenap stakeholder pentahelik yang ada di Kabupaten Boyolali, terdiri dari pemerintah, akademisi, perusahaan, dan masyarakat sendiri. Milestone ketiga, uji coba terminasi pengangguran dengan media sosial. Testimoni dari salah satu pekerja di salah satu perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ratnandita. Berkat adanya informasi dari Diskopnaker Kabupaten Boyolali, syukur alhamdulillah akhirnya saya bisa diterima jadi bagian dari keluarga besar PT JS Crop Boyolali Indonesia. Milestone keempat, pembentukan tim penyusun peraturan Bupati. Diawali dengan pembentukan tim penyusun Perbuk yang sangat berguna mempersiapkan peraturan Bupati yang akan dipakai sebagai pedoman dan guidance dalam rangka melaksanakan proyek perubahan terminasi pengangguran terbuka dengan media sosial di Kabupaten Boyolali. Milestone kelima, penyusunan draft peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya proyek perubahan dalam rangka terminasi pengangguran terbuka di Kabupaten Boyolali. Selanjutnya hasilnya kita konsultasikan kepada bagian hukum Setda Kap Boyolali dan juga kepada Diskopnaker Provinsi untuk mendapatkan saran dan masukan. Milestone ke-6, koordinasi awal dengan BPS terkait dengan definisi, kriteria, dan parameter pengangguran terbuka.
Milestone ke-7, pelaksanaan fokus group discussion, membahas peraturan bupati yang sudah kita bicarakan beberapa waktu yang lalu. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan saran masukan, penyempurnaan dari rancangan peraturan bupati yang sudah kita susun, sehingga nanti ketika ditetapkan dapat aplikatif sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya inovasi dalam proyek perubahan yang akan dilakukan di Kabupaten Boyolali. Milestone ke-8, koordinasi dan konsultasi teknis dengan Disnakerprov Provinsi Jawa Tengah dalam rangka konektivitas antara program kegiatan kami dengan aplikasi Imakaryo yang ada di Disnakerprov Jawa Tengah. Terus kemudian perusahaan ini ada rencana yang sudah mendaftar begitu. Dan saya kira kita bisa mendapatkan menambahkan sedikit fitur di situ. Fiturnya itu berupa WhatsApp blast atau email blast gitu. Milestone ke-9, koordinasi dengan pihak WhatsApp selaku penyedia media sosial. Koordinasi ini dilakukan tidak bisa dengan tatap muka, tetapi melalui chatting maupun email dalam rangka mempersiapkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk menjembatani proyek perubahan. Milestone ke-10, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Diskopnaker Kabupaten Boyolali dan pihak WhatsApp. Milestone ke-11, sosialisasi awal pelaksanaan proyek perubahan. Sosialisasi ini penting kita lakukan agar perusahaan dan masyarakat mengetahui bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan suatu inovasi dalam rangka mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Boyolali dengan judul Terminasi Pengangguran Terbuka dengan Media Sosial. Jadi mereka harus cari kos sendirilah namanya gitu. Tapi boleh. Ya, boleh itu ya Pak ya. Ya, boleh dari luar Boyolali, silahkan. Terus ada lagi nih, mohon izin bertanya nih, saya Didit dari Juwangi Pak. Ya, misal saya sudah daftar online dari rumah, sudah berhasil tentunya. Untuk pembuatan kartu kuning, apakah tidak bisa dicetak di kantor kecamatan terdekat? Mohon informasinya. Kalaupun toh tidak bisa, kita juga tidak keberatan kok Pak ke NTB. Mungkin mau Pak hari ini. Ya, siap Mas Raffi. Ini Ya. masukan yang bagus. Nanti Ya. akan coba kita teruskan ke Pak Kepala DPMP TSP ya, Ya. yang menangani ini. Tapi sementara memang ini belum bisa untuk di print di kecamatan Ya. karena memang tanda tangannya masih tanda tangan cap basah. Ya. Sementara. Tapi Belum nanti ke di-print, depan Pak. ya. Nanti kalau mungkin kami arahnya ke depan akan kita coba tanda tangan elektronik. Mungkin saja nanti Ya. bisa langsung, berarti kan pakai barcode. Ya. Kalau barcode kan bisa di print sendiri. Ya. Mungkin saja ke depan nanti akan kita fasilitasi seperti itu. Lebih ringan, lebih Betul. simple, lebih Lebih enak murah. juga, lebih murah. Ya, gitu ya. betul. Itu Mas, tadi Mas Didit yang ada di Juwangi sudah terjawab. Jadi untuk sementara belum bisa. Bukan berarti tidak bisa, beda lagi. Belum sampai ke sana. Nanti arahnya juga sampai ke sana. Dan lebih praktisnya lagi, itu nanti by sistem lagi bisa dicetak sendiri Pak ya. Betul. Yang lebih praktis tadi Pak ya. Iya. Oke. Baik, aduh, ternyata tadi kencannya nggak sampai 1 jam, tapi ini sudah habis 1 jam. Milestone ke-12 atau milestone yang terakhir di jangka pendek pelaksanaan proyek perubahan, yaitu penyusunan draft peraturan bupati. Draft peraturan bupati pasca FGD sudah kita sempurnakan, dan sebagai tahapan akhir adalah pembahasan dengan stakeholder yang ada, yang selanjutnya nanti akan dimintakan persetujuan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Milestone ini belum bisa dilaksanakan karena pada awal November ini di bagian hukum Setda Kabupaten Boyolali sedang menyusun perda dan perbub yang jumlahnya cukup besar, sehingga direncanakan akan dilaksanakan pada minggu pertama atau kedua di bulan November tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Said Hidayat, Bupati Boyolali, mendukung proyek perubahan Saudara Muhammad Arif Fardiansa selaku Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan proyek perubahannya. Terminasi pengangguran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakina Rosela Sari, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Tentunya sangat mendukung proyek perubahan dari Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali. Media sosial adalah salah satu kuncinya karena pada saat ini teknologi 4.0 sudah ada berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdin Setiawan, General Manager Human Resources Management PT Pan Brothers TBKN Group. Sangat mendukung dan mengapresiasi proyek perubahan terminasi pengangguran terbuka dengan media sosial di Kabupaten Boyolali yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, Bapak Muhammad Arif Wardianta. Saya Imam Bakri, Ketua DPK Apindo Kabupaten Boyolali. Saat ini saya sangat mendukung proyek perubahan yang diinisiasi oleh Saudara Muhammad Arif Wardianta. Saya Fajar Dwi Wisnuwardani, tenaga ahli utama Kedeputian 3 Perekonomian Kantor Staf Presiden. Dalam kesempatan kali ini ingin memberikan dukungan terhadap proyek perubahan yang diusulkan oleh Bapak Muhammad Arif Wardianto, Kepala Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali, yang berjudul Terminasi Pengangguran Terbuka melalui media sosial. Demikian laporan implementasi proyek perubahan yang kami susun. Semoga proyek perubahan ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi pengangguran yang ada di Boyolali, sehingga secara otomatis akan mengurangi kemiskinan yang ada di Boyolali dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Boyolali. Dari Boyolali, salam Meta, melangkah bersama, menata bersama, penuh totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.